Aku Lin Ziyi karena sebuah kecelakaan menjadi buta. Aku Li Zhenghe tidak mau mewarisi bisnis keluarga. Ibuku bilang aku harus menikah baru bisa mewarisi bisnis keluarga. Ayah bilang aku harus mencari seseorang untuk dinikahi. Baru bisa memberiku kebebasan, maka Aku menikah dengannya. Ini kartu tambahan dariku. Di dalamnya ada 10 miliar rupiah. Kamu ambil dan gunakan dulu. Tidak usah. Apa itu tidak cukup? Ketika aku membutuhkannya, aku akan mencarimu. Aku sudah menyimpan nomorku sebagai kontak darurat 1. Kamu bisa meneleponku kapan saja. Meskipun mataku tidak bisa melihat, tapi aku tetap ingin tahu seperti apa rupa suamiku. Bolehkah aku menyentuhmu? Terima kasih. Sampai jumpa. Anak nakal kamu sudah menikah. Kenapa tidak segera membawa menantuku kemari agar aku bisa melihatnya? Baik. Ikuti aku ya. Tidak, aku sedang mencari mobilku. Ini garasi pribadi. Hah? Di mana kamu memarkir mobilmu? Aku mungkin salah masuk. Aduh. Apa yang kamu lakukan? Siapa yang mengirimmu? Apa yang kamu bicarakan? Kamu gila ya? Menguntit orang sambil bawa akta nikah. Kamu dari mana? Aku menemukannya. Di mana Lin Ziyi? Di mana dia? Aku akan memberitahu. Itu adalah Zheng Xinren. Semua itu atas perintahnya. Itu bukan urusanku. Bawa aku ke sana. Kamu siapa? Aku Li Zhenghe. Apa kita saling kenal? Kamu kenapa? Aku suamimu. Suami. Kita pulang. Hari itu saat kita menikah secara resmi, seharusnya aku langsung membawamu pulang. Jadi kamu tidak akan dalam bahaya. Ini rumah kita. Aku lapar. Kamu sudah kenyang. Sudah. Kalau begitu tidurlah, aku ada di kamar sebelah. Kalau ada apa-apa panggil saja aku. Kenapa kita tidak tidur bersama? Sebaiknya kita tidur terpisah saja. Bukankah kita sudah menikah? Kita menikah dadakan, apa kamu mengerti? Menikah dadakan, ada apa? Baiklah kalau begitu. Apakah di rumah ini ada selimut dan bantal lebih? Kamu mau melakukan apa? Ini rumahmu, kamu tidur di ranjang, aku tidur di lantai saja. Aku takut gelap kalau sendirian. Aku ingin kamu menemaniku tidur. Takut gelap? Kamu kan orang buta, kenapa takut gelap? Bukannya ini lucu? Sudahlah, kamu tidur di ranjang. Aku akan duduk di pinggir ranjang menemanimu. Terima kasih, mari kita berkenalan lagi, namaku Lin Ziyi. Aku adalah seorang gadis buta yang amnesia. Kamu tidak perlu memperkenalkan diri. Mulai sekarang aku adalah walimu. Aku akan selalu melindungimu. Sampai kamu tidak membutuhkan perlindunganku lagi. Cap stempel. Apa itu cap stempel? Kenapa jadi begini? Maafkan aku ketahuan oleh Li Zhenhe.
Dasar tidak berguna. Seberapa banyak yang dia tahu? Aku tidak yakin aku pergi ke pinggiran si Cheng mayat Nona Lin. Mayat Nona Lin menghilang? Menghilang. Bagaimana bisa menghilang? Temukan Lin Zi. Jika dia hidup, bawa dia ke hadapanku. Jika dia mati, pastikan ada mayatnya. Baik. Wangi sekali. Wangi ya? Hanya saja bau asapnya agak menyengat. Kamu sedang apa? Aku. Sedang memasak untukmu. Kamu hebat sekali, bahkan bisa memasak. Aku pernah mempelajarinya sebelumnya. Kalau begitu, bolehkah aku mencicipinya sedikit? Tentu saja tidak, sekarang belum boleh. Ini masih setengah, jadi aku perlu mengolahnya lagi sebentar. Kamu istirahat di sana sambil menungguku. Kamu sudah bekerja keras. Masakan hari ini sangat banyak. Coba cicipi hidangan andalanku, daging babi. Enak sekali. Suamiku, mulai sekarang kita tidak perlu pesan makanan dari luar lagi. Hebat. Benar. Kamu tidak perlu memesan. Terima kasih sudah memasak hari ini. Nanti biar aku yang mencuci piringnya. Tidak perlu dicuci. Tidak perlu dicuci. Aku yang akan menangani semua ini. Di rumah kamu hanya perlu bersantai dan menikmatinya saja. Mencuci piring memesan, memasak, serahkan semuanya padaku, Hem. Kamu baik sekali. Adegan ini adalah Sanda Bai Gujing. Enak. Suamiku, sampai sekarang aku belum tahu apa pekerjaanmu. Aku bekerja di bidang keamanan. Kedengarannya hebat sekali. Hei, kalau begitu pasti gajimu besar ya. Kurang lebih sekitar 6 juta rupiah sebulan. Setelah ingatanku pulih, aku pasti akan membalas kebaikanmu. Aku akan mengajakmu makan makanan yang enak dan pergi ke tempat yang menyenangkan. Ada bintang jatuh. Suamiku, aku merasa rumah ini besar sekali, udaranya juga enak. Ini cuma besar aja. Lokasinya sangat terpencil. Benarkah? Menurutku ini cukup bagus loh. Berapa harganya? Ada apa denganmu? 1 miliar rupiah kurasa. 1 miliar rupiah? Ya, itu pun masih dicicil. Hei, bukankah kamu menyimpan 10 miliar rupiahku? Hei, tidak usah. Kita ganti semuanya jadi rumah, beli saja 10 unit. Aku punya firasat, pasti harganya akan naik. Apa yang ada di depanmu sekarang? Hanyalah sebidang tanah kosong. Tanah kosong. Benar, aku akan membawamu ke sana. Di sana ada tempat pembuangan sampah. Tempat pembuangan sampah? Ya. Sudah 7 hari, aku masih belum bisa mengingat apapun. Tapi, apa yang kamu lakukan? oh, aku mau ke kamar mandi. Kamu kenapa? Tidak apa-apa. Oh. Hah? Kamu sedang mandi. Aku keluar. Baiklah, tidak usah mengantar lagi. Suamiku, perusahaanmu sungguh memberikan fasilitas yang bagus. Bahkan ada mobil khusus antar jemput. Ini bukan mobil khusus, hanya bus karyawan biasa. Aku berangkat kerja dulu. Bos, sejak aku mulai menemanimu memainkan permainan bekerja, dari jam 9 malam sampai jam 6 ini, aku tidak pernah tidur nyenyak. Mengapa kamu harus menyamar sebagai satpam dan menipu kakak ipar? Memangnya aku harus memberitahunya identitas asliku? Biarkan dia merasa cemas setiap hari. Bagaimana dengan hal yang kuminta untuk kamu selidiki? Lin Zi,
Berusia 25 tahun putri dari keluarga kaya desainer, merek perhiasan ternama mantan CEO grup Lin 10 besar dalam daftar Forbes. Kamu tidak perlu lagi menjadi satpam, lebih baik numpang hidup saja. Kenapa dia menjadi seperti ini? Menurut laporan berita 7 hari yang lalu, terjadi kasus pembunuhan di keluarga Lin. Ibu Lin meninggal ayah tirinya dari keluarga Zheng. Zheng Zhenguo, berat Lin Ziyi tidak diketahui keberadaannya. Grup Lin sekarang dikelola oleh Zheng Xinren. Kalau begitu, selidiki CEO yang sekarang ini Zheng Xinren. Baik. Kamu sudah kembali. Akhirnya aku menemukanmu. Akhirnya aku menemukanmu. Kamu siapa? Kenapa kamu bisa ada di sini? Bahkan suaraku kamu tidak ingat lagi. Aku ini kakakmu. Kakak, Ada apa denganmu? aku hilang ingatan. Jadi aku tidak ingat kamu siapa. Hilang ingatan. Ikut kakak pulang, kakak janji. Akan mencari dokter terbaik untuk menyembuhkanmu. Aku tidak mau ikut kamu pulang. Kalau aku pergi, suamiku akan khawatir saat dia kembali. Suami. Maksudmu Li Zhenghe. Dia itu dari keluarga konglomerat nomor 1. Tuan muda dari keluarga Li Zhenghe. Grup Wangwo milik perusahaan Li adalah musuh bebuyutan perusahaan Lin kita. Tidak mungkin. Suamiku hanya seorang petugas keamanan. Jangan ikuti aku. Ini di mana? Kenapa kamu menculikku dan membawaku kembali ke sini? Kamu sudah bangun. Ini rumah kita. Aku ini kakakmu. Selamat datang kembali, Nona muda. Aku mau pulang. Suamiku pasti khawatir kalau tidak melihatku. Inilah rumahmu yang sebenarnya. Kamu perlu istirahat yang baik. Siapkan 1 set pakaian bersih untuk ganti pakaian Nona. Baik. Tuan muda, kenapa Anda membiarkan dia kembali hidup-hidup? Zoli, lakukan saja apa yang menjadi bagianmu. Tuan muda, Anda salah paham. Aku hanya mengkhawatirkanmu. Ngomong-ngomong, dia sekarang amnesia mulai sekarang di depannya. Perhatikan ucapanmu. Baik. Mati kamu. Kamu siapa? Kenapa kamu ada di sini? Karena Tuan muda tidak tega membereskan masalah ini, biar aku saja yang membereskannya untuknya. Aduh. Darah? Apa yang sedang kamu lakukan? Tuan muda, aku melakukan semua ini demi kebaikanmu. Kenapa tadi kamu tidak menjawabku? Kakak tadi sedang sibuk. Aku ingat semuanya. Pergi. Xiaoyi, Kak? Kenapa kamu membunuhku? Kenapa kamu ingin membunuhku? Xiaoyi. Omong kosong apa yang kamu bicarakan. Kakak bahkan sangat menyayangimu. Mana mungkin kakak membunuhmu? Benarkah? Kenapa dia bilang kamu yang menyuruhnya untuk datang dan membunuhku? Tuan muda, kumohon maafkan aku. Nona muda, semua salahku karena sesaat aku menjadi gelap mata, aku ingin menjadi nyonya di sini, itulah sebabnya aku menyerangmu. Maafkan aku. Tuan muda, aku mohon maafkan aku. Kakak, Maafkan aku. aku lelah. Aku ingin istirahat. Pergi kamu.
Xiaoyi, kakak akan menjagamu di sini. Kakak, aku ingin sendirian sebentar. Baiklah. Kak, aku tidak suka ada orang yang mengawasiku. Baik. Halo, Halo. Li Zhenghe, ini aku. aku curiga masalah ibumu ada hubungannya dengan Zheng Xinren. Bisakah aku mempercayaimu? Xiaoyi. Xiaoyi. Halo? Halo? Maaf bos, aku terlambat. Cepatlah mengemudi ke rumah keluarga Lin. Baik, Apa yang sedang kamu lakukan? Aku sedang menelepon temanku. Kalau begitu kamu tidak menurut. Aku akan menurut dengan patuh. Bisakah kamu membiarkanku beristirahat sebentar sendirian? Aduh. Dasar si buta, kamu pandai sekali melarikan diri ya. Kenapa kamu tidak lari sekarang? Kamu mau melakukan apa? Jika kamu berani melakukan sesuatu padaku, kakakku tidak akan membiarkanmu. Saat ini kamu seperti anjing liar, sama sekali tidak memiliki nilai guna. Jangan mendekat. Jangan mendekat, Li Zhenghe. Tolong aku. ini aku. Aku akan membawamu pulang. Lepaskan dia. Xiaoyi, kembali ke kakak. Hari ini aku harus membawanya pergi. Tuan muda yang terpenting sekarang adalah menahan Nona. Setelah itu silakan hukum aku sesukamu. Zheng Xinren, berhentilah berakting. Aku tidak akan mempercayaimu lagi. Xiaoyi, karena kamu keras kepala. Jangan salahkan kakak, karena bersikap kasar. Bawa Nona kembali ke sini. Yang lainnya, mati. Tidak apa-apa, jangan takut. Kak, aku akan kembali bersamamu. Jangan sakiti mereka. Aku tidak akan membiarkanmu pergi. Aku masih berguna untuk sementara waktu. Dia tidak akan membunuhku, Kak. Lindsay, Percayalah padaku. Kak. Hahaha. Kamu suka bermain game ya? Aku akan bermain dengan kalian. Malam ini hanya satu dari kalian berdua yang bisa pergi hidup-hidup. Xiaoyi, kamu pilih Li Zhenghe atau sahabat baiknya? Aku tidak memilih. Aku tidak memilih keduanya, Kak. 3, Aku mohon padamu, lepaskan mereka. 2, Aku akan patuh. 1. Dua, Aku akan patuh. 1. Kamu baik-baik saja. aku akan membawamu pulang. Kamu, Tuan muda tidak boleh menembak lagi. Polisi sudah datang, Anda tidak akan bisa lolos. pergi. Kita pulang. Bukankah sudah kubilang aku bisa membawamu pulang? Lawang,
Kamu tidak apa-apa kan? Aku rasa aku harus ke rumah sakit. Aku akan menyetir. Apakah sakit? Tidak sakit. Kenapa? Kamu sangat baik padaku. Kamu menyukaiku. Kita berdua sudah menikah. Yang kumaksud adalah... Aku mengerti maksudmu. Aku sangat ingin tahu seperti apa wajahmu. Bisakah kita tidak pernah berpisah? Tentu saja bisa. Matamu indah sekali. Aku pasti akan menyembuhkanmu. Apakah harus diangkat sekarang? Bagaimana kalau ada urusan mendesak? Hanya sebentar saja. Halo. Aku mengerti. Pengacaraku memintaku pergi ke kantor hukumnya. Sekarang juga. Bagaimana dengan ibu Anda? Sebelum meninggal, beliau pernah mempercayakan kepadaku untuk membuat surat wasiat yang menunjuk Anda sebagai ahli warisnya. Ini dia. Surat wasiat? Tidak mungkin. Mamaku sebelumnya baik-baik saja. Kenapa tiba-tiba membuat surat wasiat? Apakah ini berarti ada alasan khusus di balik semua ini? Untuk alasan pastinya, aku juga tidak terlalu tahu. Jika Anda memiliki seseorang yang dicurigai, aku bisa membantu Anda mengajukan gugatan. Zheng Xinren. Pasti Zheng Xinren. Apa Anda punya bukti? Ngomong-ngomong, bagaimana dengan besok sore? Itu adalah rapat pemegang saham grup Lin. Jika Anda absen, Zheng Xinren akan dengan mudah menjadi CEO eksekutif. Terima kasih atas pengingatnya. Aku akan menemuinya. Aku akan menemanimu pergi. Apakah kamu sudah siap? Aku sedikit gugup. Tidak apa-apa. Ada aku di sini. Ayo. Setelah pemungutan suara Dewan Direksi, kami menunjuk Zheng Xinren sebagai Direktur Eksekutif Grup Lin. Terima kasih atas kepercayaan dan dukungan dari pemegang saham. Aku pasti akan memimpin perusahaan. Tunggu sebentar. Menjadi pemimpin perhiasan. Aku tidak setuju. Xiaoyi, Lin Zi. Bukankah dia sudah meninggal? Kenapa benar-benar dia? Ini bukan tempatmu membuat keributan. Jika ada masalah, bicarakan nanti. Beberapa hal harus dikatakan sekarang dulu. Ketua Lin Yunlan meninggalkan surat wasiat yang mentransfer semua saham kepada Nona Lin Zi. Jadi sesuai hukum negara, Lin Zi akan terus menjabat sebagai CEO eksekutif. Zheng Xinren, Anda dipecat. Adik, lelucon macam apa yang kamu buat? Bahkan jika saham yang kamu miliki banyak, kamu buta. Bagaimana kamu bisa mengurus urusan perusahaan? Xiaoyi, demi perkembangan perusahaan jangka panjang, sebaiknya kamu serahkan saja posisi itu. Betul. Tidak bisa pungkiri kemampuan kerjamu sebelumnya sangat kuat, tapi sekarang kamu buta. Paman kedua bibi ketiga kalian adalah kerabatku. Kenapa sekarang membantu orang luar? Bersama-sama menindasku lagi pula, ini adalah keinginan terakhir mamaku. Mamamu bilang, kamu baru bisa mewarisi perusahaan setelah menikah. Dengan keadaanmu sekarang, siapa yang mau menikahimu? Kamu juga mendengarnya. Ini adalah pendapat dari para pemegang saham. Ayo suruh dia keluar. Tunggu sebentar. Izinkan aku memperkenalkan kepada kalian. Orang ini adalah suamiku. Mulai sekarang Lin Group akan dikelola oleh kami berdua suami istri. Ada apa ini? Xiaoyi, jangan membuat masalah. Apa gunanya kamu asal mencari orang tidak jelas apa gunanya?
Bisakah dia membawa sesuatu bagi Lin Group kita? Benar, menurutku perusahaan ini harus Zhang Xinren yang memimpin. Orang tidak jelas, dia berasal dari keluarga konglomerat putra Direktur Li Mingwei CEO Wangguo Group. Jika dia orang tidak jelas, kalian ini apa? Aku tidak. Ya, aku adalah Wangguo Group CEO. Tunggu sebentar, kamu bilang begitu apa itu pasti benar? Hah, tunjukkan buktinya. Lawang-lawang kerja. Tuan Li, sesuai perintah Anda. Aku sudah mendapatkan sertifikat tanah toko perhiasan Si Cheng senilai 100 triliun rupiah sebagai mas kawin untuk Nona Lin. Lanjutkan. Serta 2 villa tepi pantai 5 mobil Rolls Royce dan 2 jet pribadi. Ada pesawat juga. Kelewatan ya? Memangnya bos-bos besar di drama pendek tidak begitu ya? Hei, lihatlah. Para hadirin sekalian, jika Grup Lin menunjuk Nona Lin sebagai CEO Grup Wangguo, kami akan mendukung Grup Lin tanpa syarat. Aku mendukung Direktur Lin. Aku setuju. Kamu. Semua sudah angkat tangan. Zhang Xinren. Adikku tersayang, posisi ini tidak semudah itu diduduki. Kamu akan menyesal. Untuk urusan hari ini. Terima kasih banyak. Ini sudah seharusnya kulakukan. Aku ingin bertanya, sejak kapan kamu tahu identitasku? Tentu saja kakakku yang memberitahuku. Sekarang kamu berani menyembunyikannya dariku. Aku adalah matamu. Jika ada apa-apa, katakan saja langsung padaku. Stempel. Baik, cap yang benar. Aku belum sempat membereskanmu hari ini. Benda apa itu? Apa yang kamu lakukan? Aku baru saja sedang merapikan barang benda ini jatuh dari atas, lalu mengenai kepalaku. Pergi. Direktur Zhang, kita menyerah begitu saja. Hanya melihat Lindsay merebut perusahaan Anda masih harus melihatnya bersenang-senang dengan pria lain. Direktur Zhang. Sejak kapan giliran kamu berani mengatur-atur aku, ha? Sekumpulan orang tidak berguna. Sampai aku harus turun tangan sendiri. Hari ini aku kaget sekali di kantor. Aku tidak tahu kalau Wang ada di sana. Remnya blong. Ada apa? Tidak apa-apa. Zi. Ya? Sebenarnya Wang itu, ketika aku tidak ada dia, suka bermain-main. Tapi dia orangnya baik kok. Nanti kalau aku tidak ada, kamu bisa minta bantuan mereka ya. Kamu harus makan tepat waktu setiap hari. Kenapa kamu tiba-tiba bicara seperti ini? Apakah sabuk pengamanmu sudah terpasang? Sudah? Aku sangat mencintaimu. Bagaimana denganmu? Aku juga mencintaimu. Surat pengalihan aset Grup Lin. Sudah kudapatkan.
Catat pasien Li Zhenghe karena kondisinya yang parah. Pada tahun 2024, tanggal 25 bulan 9 pukul 21:35 meninggal dunia. Selamat Nyonya, operasi transplantasi kornea matamu sangat berhasil. Terima kasih dokter, terima kasih dokter. Siapa donaturnya? Aku ingin berterima kasih padanya di depan suamiku. Informasi donatur ini bersifat rahasia. Lalu di mana suamiku? Li Zhenghe mana? Li Zhenghe dia. Dia? Ada apa dengannya? Li Zhenghe 1 jam yang lalu meninggal dunia. Sudah meninggal dunia. Meninggal dunia. Tidak mungkin. Tidak bisa. Aku harus menemuinya. Li Zhenghe. Li Zhenghe. Li Zhenghe. Mari kita menikah. Jangan sampai kamu menyesal ya. Mulai sekarang aku adalah walimu. Aku akan selalu menjagamu. Sampai kamu tidak lagi membutuhkanku. Bukankah kamu bilang akan menjagaku seumur hidupmu? Bangunlah dasar penipu. Penipu besar. Kamu membohongiku. Dasar pembawa sial. Kamu sudah membuat anakku meninggal. Sekarang kamu masih mengganggunya. Kalau bukan karena kamu sedang mengandung keturunan keluarga Li, mana mungkin aku memberikan kornea matanya kepadamu? Mana mungkin aku membiarkanmu melihatnya untuk terakhir kali? Aku hamil. Suami, apakah kamu mendengarnya? Kita punya bayi. Kamu akan menjadi seorang ayah. Ini 100 miliar rupiah. Cukup bagimu dan anakmu untuk hidup di luar negeri. Aku harap kamu tidak kembali lagi setelah ini. Karena setiap kali melihatmu, aku akan teringat pada putraku. Maafkan aku. Orang licik, di mana kamu menyembunyikan adikku? Akan kukatakan padamu, Zheng Xinren Linzie adalah menantu perempuanku. Kemanapun aku ingin mengirimnya itu bukan urusanmu. Bukankah kamu sudah mendapatkan Lin Group? Aku sarankan kamu berhati-hati. Baik, meskipun kamu menyembunyikan adik sampai ke ujung dunia, aku pasti akan menemukannya. Silakan saja. Kamu sudah bangun. Kamu siapa? Di mana ini? Bin Er, kamu baru saja menjalani operasi transplantasi jantung, dokter bilang. Koma dapat menyebabkanmu amnesia singkat. Bin Er. Kakak kembarmu mendonorkan jantungnya padamu baru kamu terselamatkan. Jantungnya diberikan padaku. Lalu dia di mana? Dia meninggal. Meninggal. Suan Bin, 8 tahun sudah berlalu, akhirnya kamu bangun. Bin Er, dia adalah tunanganmu sejak masa kecil. Pertemuan dengan grup Lin dijadwalkan besok pukul 3 sore. Hari ini pukul 2 siang.
Ada rapat pemegang saham wawancara eksklusif global yang semula dijadwalkan. Pukul 11 pagi dibatalkan. Kenapa dibatalkan? Anda sendiri yang mengatakan tidak ingin diwawancarai. Hanya tersisa setengah jam. Ikut wawancara itu. Tolong atur. Tapi Pelan-pelan. mulai rekam. Tentu saja pencapaian hari ini tidak lepas dari kerja keras setiap desainer. Kami selalu menanamkan pada para desainer sebuah gagasan, yaitu Lee Zheng-he, apa itu kamu? Mungkinkah kamu tidak mati sama sekali saat itu? tren pasar dan penempatan produk adalah satu kesatuan. Apa aku pernah bilang padamu? Sama sekali tidak diizinkan muncul di hadapan publik. Menurutku kali ini, dengan upaya bersama begitu banyak karyawan perusahaan kesuksesan yang kita capai dengan susah payah, aku perlu menerima wawancara untuk meningkatkan semangat semua orang. Wawancara apa yang kamu terima? Wawancara apa yang kamu terima? Hah? Pak, biar aku bicara sebentar. Menurutku pola pikir Anda yang seperti ini agak keliru. Sekarang adalah era multimedia. Semakin banyak wawancara yang aku terima, kita bisa membuat klip-klip di internet, lalu menayangkannya. Sudahlah, Anda tidak mengerti. Anda itu orang yang ketinggalan zaman. Cepat atau lambat Anda akan tersingkir tindakanmu ini. Bukan aku bisa membatalkannya. Astaga, tidak. Aku tidak akan wawancara, tidak jadi. Aku biarkan kamu menyingkirkanku. Apakah kamu juga sedang menunggu seseorang? Aku sedang menunggu seorang teman lama. Bagaimana denganmu? Aku sedang menunggu mamaku. Mamamu pergi kemana? Pergi mengambil bagasi. Kalau begitu jangan sampai kamu berkeliaran. Ya. Suan Bin. Sudah lama tidak bertemu. Ya. Selamat datang kembali. Terima kasih. Dia siapa? Ini anak kecil yang baru saja kutemui. Ayo kita pergi. Ya baiklah. Jangan berkeliaran, keren sekali. Sayang, Mama, kamu sedang melihat ada apa? paman yang tampan di sana. Aku sudah berbicara dengannya. Paman tampan sini? Bagaimana Mama memberitahumu, bukankah kamu tidak boleh berbicara dengan orang asing? Nian-Nian kangen Papa? Ya kangen. Kalau begitu kamu tunggu sebentar di rumah, Tante Mama akan menjemputmu sebentar lagi. Baik. Jadilah anak yang baik ya. Aku sudah melihat proposalmu. Tidak perlu merasa tertekan. Itu adalah kerugian mereka. Baik. Gadis ini cukup menarik. Kenapa dia? Kalau dia mengenali kita. Menurutmu dia bisa melihatku? Ya. Kita akan terlambat. Maaf, kami harus pergi sekarang. Terima kasih. Tunggu aku pulih ingatan. Nanti kalau kamu mau makan apa, mau minum apa, mau pergi kemana, aku akan ajak kamu. Jangan sampai menyesal ya. Tuan Wang, Tuan Zheng datang sepagi ini. Bukankah rapatnya dijadwalkan pukul 3? Sepertinya Anda kurang puas dengan proposal Anda sendiri. Sini berikan proposal kami kepada Tuan Wang untuk dilihat. Kamu dan kakakmu memiliki wajah yang benar-benar mirip sekali ya. Sebelumnya aku tidak pernah mendapat kesempatan bertemu. Sekarang setelah melihat orangnya langsung, masih terasa sedikit tak terbayangkan. Tapi kakakmu adalah orang yang pernah kukalahkan. Bagaimana denganmu? Kamu bahkan lebih buruk daripada kakakmu. Semua orang tahu Grup Wangwo adalah pemimpin dalam industri perhiasan. Jadi kami pasti pilihan terbaik Anda. Kami mempekerjakan desainer kelas internasional. Proyek-proyek perusahaanmu yang sebelumnya masih bisa diterima. Tapi untuk proposal kali ini, sebaiknya jangan dikeluarkan. Hanya mempermalukan diri sendiri.
Hei, kamu sedang apa? Aku mencari seseorang Tuan Lee dari grup Wangwo. Dia ada di lantai berapa? Kamu siapa? Aku Lin Ziyi. Kamu baru di sini. Belum pernah dengar? Memangnya kamu orang penting? Mantan Nona Lin kami dulu bernama Lin Ziyi. Kamu Lin Ziyi? Sekarang aku boleh masuk kan? Keamanan. Aku benar-benar Lin Ziyi, tidak bisa. Panggil Zeng Xinren ke sini. Kamu tanyakan saja padanya, dia pasti tahu. Tuan Zeng. Keamanan? Aduh. Tante ketiga. Untung sekali kamu datang, lihat aku sudah lama tidak datang ke perusahaan. Mereka bahkan tidak mengenaliku. Suruh mereka segera izinkan aku masuk. Apa kita saling kenal? Jangan sok akrab denganku. Keamanan. Tante ketiga. Lin Ziyi itu buta, kalau mau pura-pura yang mirip sedikit, Proposal dari kedua perusahaan sangat luar biasa melalui diskusi berulang kali oleh Dewan Direksi perusahaan. Perusahaan yang akhirnya memenangkan tender adalah Grup Lin. Tunggu sebentar. Ada masalah dengan proposal grup Lin. Anda siapa? Izinkan aku memperkenalkan diri dulu, namaku Lin Ziyi, kasus-kasus grup Lin yang sukses sebelumnya. Semua itu aku pimpin bersama tim desainku, dan kami selesaikan secara mandiri. Senang bertemu dengan Anda. Sekarang aku dan timku sudah meninggalkan grup Lin. Ada konflik internal ya? Aku rasa saat ini grup Lin sudah sama sekali tidak memiliki kemampuan untuk menyelesaikan proyek Anda kali ini. Aku sudah membawa timku bergabung dengan grup Wangwo. Siapa dia? Tuan Wang Grup Wangwo, kami sangat menantikan kerja sama dengan Anda. Semoga Anda mempertimbangkannya baik-baik. Kalau begitu, aku harus memikirkan lagi soal kerja sama kita. Tuan Wang. Hei. Jangan. Lin Ziyi. Tunggu sebentar, aku urus satu hal dulu. Setelah tidak bertemu selama bertahun-tahun, kenapa kamu jadi seperti ini? Aku jadi seperti apa? Proyek perusahaanmu sendiri yang bermasalah? Kenapa menyalahkanku? Xiaoyi, ikut aku pulang sekarang. Kamu gila. Aku ingatkan kamu ya, kamu sudah membuat hidupku hancur. Aku bilang ikut aku pulang. Hei, Tuan Zeng, kurasa Nona ini sepertinya tidak mau ikut kamu pulang. Tuan Lydia adalah keluargaku. Ini masalah internal keluargaku. Apa kamu mau ikut dia pulang? Aku ingin ikut kamu pulang. Kalau begitu, aku harus jadi pahlawan untuk menyelamatkanmu. Ayo kita pergi. Sudah tidak ada orang di sini. Kamu boleh melepaskanku. Kamu tinggal di mana, aku akan mengantarmu. Suamiku, kamu tinggal di mana, aku akan tinggal di sana. Kurasa kamu salah orang, aku bukan Li Zhenghe. Aku Li Xuanbin. Jika kamu tidak bilang mau kemana, maka aku akan pergi duluan. Aduh, aku tidak punya tempat tujuan sekarang. Kamu tidak mungkin membiarkan karyawanmu tidur di jalan, kan? Lawang, ya. Aku menyuruh Lawang mengatur orang untuk membereskan kamar aku itu. Kamu tinggal saja di sana, aku tidur di kamar tamu. Suamiku, aku sangat merindukanmu. Tahukah kamu bagaimana aku melewati 8 tahun ini? Kakak ipar kamu. Kamu jangan begini. Aku tahu kamu melewati 8 tahun ini dengan mungkin sangat sulit. Tapi bukan suamiku, kakak ada ipar. apa denganmu? Kakak ipar jangan begini. Di sini tidak ada orang luar. Kamu Aku jangan tidak berakting tahan lagi. melihatmu seperti ini, kakak ipar. Kakak ipar kamu juga bilang, di dalam ruangan ini tidak ada orang luar. Dan kamu adalah kakak iparku. Bukankah ini sedikit tidak pantas? Sebenarnya ada apa denganmu? Kakak ipar, hei kakak ipar. Tolong kendalikan dirimu sedikit. Aku belum pernah melihat pemandangan seperti ini. Kamu membuatku agak tidak tahan.
Aku tidak tahu harus mengatakannya bagaimana. Apakah kamu bisa menerimanya? Aku adalah Li Xuanbin, bukan Li Zhenghao. Aku tidak percaya, kecuali kamu tunjukkan padaku tanda lahirmu. Tanda lahir apa? Tanda lahir bukan kamu. Jangan begini. Itu tanda lahir yang ada di sini. Aku tidak punya tanda lahir di sini. Kamu punya? Kamu tenanglah. Aku tidak punya tanda lahir di sini. Tenanglah jika kamu benar-benar tidak mau tinggal di sini. Kalau begitu kamu tinggallah di tempat lain. Jangan tinggal di sini lagi. Tinggal. Aku tinggal. Tasnya. Kamu berubah? Kita berdua tidak pernah bertemu sebelumnya. Jadi mana mungkin ada perubahan? Hah? Ada apa? Hah? Apa yang kamu lakukan? Kamu masuk di tengah malam begini mau apa? Aku hanya ingin melihatnya. Melihat apa? Sudah tengah malam, aku mau tidur, keluar. Jangan sentuh aku. Aku bilang jangan sentuh aku. Kamu menyakitiku. Bukan itu maksudku. Wow. Maksudnya apa? Bukan tidak ada apa-apa. Kakak ipar begini. Mari kita duduk dan bicara baik-baik. Tidak, aku bisa pergi ke kamar lain. Di sini saja. Apa yang kita lakukan ini salah. Jika kamu terus melakukan ini. Aku tanya sekali lagi. Panggil aku apa? Sudahlah kakak ipar. Memanggil kakak ipar saja terdengar begitu indah ya. Kakak ipar omong kosong. Mohon jaga sikapmu. Apa salahku? Perempuan ini terlalu kasar, dia sudah gila. Dari mana datangnya tanda lahir itu? Kamu mau apa? Mandi. Bukannya kamu punya kamar mandi di sana? Kah, kamu jangan lakukan ini. Aku datang untuk pinjam handuk. Ambil rambutnya, lalu lakukan tes DNA dengan Xiaonian. Bukankah identitasnya bisa dipastikan? Aku ingin lihat bagaimana kamu akan membela diri nanti. Untuk menghindari hal-hal seperti ini tidak terjadi lagi, aku telah membuat perjanjian hidup bersama yang bersahabat. Aturan hidup bersama yang pertama, jangan melanggar privasi masing-masing. Katakan tidak pada mengintip. Hah? Jangan mengganggu ruang hidup satu sama lain. Aku menuliskan detail tentang hal ini di bawah, misalnya kamar mandi atau toilet. Semua adalah ruang pribadi kita. Baiklah. Jadi, aturan ketiga saling menghormati. Apa-apaan yang kau tulis ini? Memangnya aku tidak menghormati kamu? Ayo katakan. Apa kamu bersikap hormat padaku sekarang? Aku menggunakan hukum untuk melindungi hak-hakku. Mengapa kamu berbicara begitu keras? Aku keras, kamu juga keras. Kamu tanda tangan atau tidak? Aku tidak tanda tangan. Baik, jika kamu tidak mau tanda tangan, aku akan bicara dengan Lawang memintanya mencarikanmu tempat tinggal lain. Tanda tangan.
Oleskan salep ini sekali di pagi dan malam hari. Tidak usah aku. Aku sendiri saja. Aku sendiri saja, terima kasih ya. Sebenarnya 2 hari ini. Aku memang melakukan kesalahan. Maaf ya. Sebelum aku memastikan siapa kamu sebenarnya, aku tidak akan mendekatimu lagi, tenang saja. Zheng Xinren ingat bantu aku melawannya. Dia juga musuhku. Musuh dari musuh adalah teman. Besok aku akan mulai bekerja. Aku tidak takut padamu ya. Kak, Sekretaris Jin mengundurkan diri. Kenapa dia sering sekali berbuat seperti ini? Menurutmu apa maunya dia? Menurutku sih, kamu mengabaikannya. Dia sudah bekerja denganmu bertahun-tahun. Kalau kamu bicara baik-baik sedikit, dia pasti kembali kan? Suaranya aku seperti pernah mendengarnya di suatu tempat. Aku tahu kamu boleh keluar sekarang. Apa yang kamu lihat? Aku melihat orang itu. Kalau begitu, aku akan panggil dia masuk biar kamu bisa melihatnya. Ah, tidak perlu. Aku datang untuk melamar pekerjaan. Banyak pria tampan di perusahaan kami. Itu salah paham. Lalu apa yang kamu inginkan? Aku ingin masuk ke departemen desain. Ada satu hal nih, sekretarisku mengundurkan diri. Apa kamu tertarik menjadi? Tidak tertarik. Aku hanya ingin masuk ke departemen desain. Keras kepala. Kalau begitu kamu temui pria tampan yang tadi untuk melapor. Baik. Aku tiba-tiba merasa menjadi sekretaris juga lumayan bagus. Aku pilih sekretaris. Aku akan melapor kepada orang itu saja. Tidak perlu. Untuk posisi sekretaris lapor saja padaku. Kapan kamu bisa mulai bekerja? Sekarang. Kalau begitu buatkan aku secangkir kopi. Rasa apa? Rasa apa? Rasa stroberi. Kamu juga suka rasa stroberi? Juga. Kamu juga suka rasa stroberi ya? Juga. Tidak apa-apa. Kopi. Memakai cangkir ini untuk kopi. Memangnya ada masalah? Tidak ada masalah. Kamu lihat apa? Lihat kamu. Sudah puas melihatnya? Oh, kamu kerja dulu saja. Tangkas sekali gerakannya. Menarik ya? Kalau begitu aku keluar dulu. Ambil saja kalau begitu. Lee Swan Bin. Oh, bagus. Kamu benar-benar mengganti sekretaris ya. Bicara saja kenapa harus memukul orang? Kamu siapa apa urusanmu? Tidak apa-apa, tidak sakit. Soal ganti sekretaris ini itu karena kamu yang mengundurkan diri. Kalau begitu bukankah wajar jika aku ganti sekretaris? Aku bilang mengundurkan diri kamu, biarkan aku mundur begitu saja. Kamu mengundurkan diri, apa aku bisa melarangmu untuk mundur? Hei, siapa wanita ini sangat merasa punya hak? Dia itu bagaimana menjelaskannya? Biar aku perkenalkan, aku adalah tunangannya. Tunangan? Tidak sepenuhnya. Hanya saja. Maksudmu tidak sepenuhnya itu apa? Saat kamu terbaring sakit di tempat tidur, aku yang merawatmu selama 8 tahun. Sekarang sudah sembuh. Kamu tidak membutuhkanku lagi ya? Bukan ingatanku saat itu. 8 tahun itu kamu hidup seperti itu. Aku ingat. Dasar pria brengsek. Kenapa kamu memukulnya? Kenapa aku memukulnya? Tidak sakit pukulan kalian berdua, tidak sakit. Kenapa kamu memeluknya? Aku Kenapa tidak. kamu mendorongnya? Bukan kalian berdua. Aku mendorongnya. Bukan kalian berdua. Jangan Minggir, lawang, minggir. ayo Aku cepat masih. pergi. Hei, tunggu sebentar. Di sini apa dia punya tanda lahir? Hei, bawa dia pergi, bawa dia pergi, bawa dia pergi. Bukan, dia tidak bermaksud begitu. Hei, bukan itu maksudku. Bukan itu maksudku. Sudah cukup, lepaskan aku.
Kamu bilang apa yang dia makan? Kayak petasan saja. Aku cuma tanya soal tanda lahir kan? Sekretaris Jin sudah bersama kakak kedua selama bertahun-tahun, tapi dia tidak pernah disentuh sedikit pun. Karena dia impoten. Impoten? Ya. Salman, bagaimana kamu tahu? semua orang di perusahaan tahu. Semua orang di perusahaan tahu? Ya. Suaramu terasa tidak asing. Seksi kan? Kita pernah bertemu sebelumnya ya? Aku ingat sekarang kamu adalah Lao Wang kan? Wang Haochen. Bukankah kamu dulu mengikuti Li Zhenhe? Ceritanya panjang. Kalau begitu persingkat saja mereka berdua. Apakah benar orang yang sama? Jika mereka berdua adalah orang yang sama, lalu kornea matamu berasal dari mana? 8 tahun lalu kakak tertua mengalami kecelakaan mobil, dan jantungnya dipindahkan ke kakak kedua. Aku salah mencari orang. Dia benar-benar bukan kakak tertua. Lupakan saja. Aku sudah sesuai dengan perintah Anda menghilangkan keraguan Nyonya Muda. Tapi apa yang Anda lakukan ini benar-benar baik untuknya. Li Zhenhe sudah meninggal. Yang hidup sekarang adalah Li Xuanbin. Baiklah. Begitu aku bangun, aku langsung diajarkan semuanya oleh ayah. Siapa sebenarnya identitas asliku? Sebenarnya siapa? Hal yang aku suruh kamu selidiki, belum kamu temukan? Maksudmu, dokter yang menangani kecelakaan mobil Li Zhenhe tidak ada satupun yang bisa ditemukan. Kalau begitu terus selidiki. Jangan sampai ada detail sekecil apapun yang terlewatkan. Bagaimana hasil tes DNA-nya? 3-5 hari. Tolong secepatnya. Baik. Dokter. Aku mengerti. Waktunya. 5-3 hari. Aku mohon dokter. Tolong secepatnya. Pasien selanjutnya. Kamu mencariku. Manajer proyek dari grup Lan Hai Neo. Bukankah sebelumnya kamu bilang sulit menemuinya? Aku sudah mencari tahu. Dia suka bermain biliar. Besok kita akan bertemu dengannya di aula biliar. Ini datanya. Terima kasih, kamu hebat sekali. Maaf ya. Pekerjaan awalnya sudah aku siapkan untukmu. Untuk urusan desain perhiasan setelah ini, aku serahkan sepenuhnya padamu. Jangan khawatir, aku pasti bisa mengatasinya. Kamu keluar dulu. Halo. Baik. Maaf, ada yang mau aku katakan. Rapat rutin jam 2 siang ini, sepertinya aku tidak bisa menghadirinya. Kalau begitu tolong beritahu rapat rutin sore ini dibatalkan. Oh, ini masalah aku sendiri. Sebenarnya kamu tidak perlu melakukan ini. Aku juga ada urusan. Tuan Li, berdasarkan perbandingan urutan gen ini, hubungan kekerabatan biologis Anda dan Li Xiaonian. Berdasarkan perbandingan urutan gen ini, hubungan Anda dengan Li Xiaonian sebagai orang tua biologis. Katakan saja langsung padaku, apakah dia anakku atau bukan? Aduh, kenapa buru-buru? Aku minum teh sebentar. Oh, airnya habis, aduh. Ini laporanku kan? Oh iya ya. Ambil.
Kenapa malah aku yang jadi sedih begini? Kenapa kamu ada di sini? Oh, aku datang untuk berobat. Klinik pria. Benar, klinik pria. Kenapa? Tidak apa-apa, namanya juga pria. Mengerti. Mengerti apa? Apalagi semua orang di perusahaan tahu. Tidak usah khawatir. Bukan semua orang di perusahaan tahu. Tidak seperti yang kamu pikirkan. Aku baik-baik saja. Aku tidak ada masalah apa-apa. Lalu apa kata dokter, jangan bergerak? Hei, bukan haha. Memang seperti yang kamu pikirkan. Memang tidak seperti apa-apa. yang kamu Apa pikirkan. aku Aku tidak butuh harga diri. Kamu ke rumah sakit kenapa? Perutku sedikit tidak enak, jadi aku datang untuk memeriksakannya. Kalau begitu aku temani. Tidak perlu sepertinya, tidak ada masalah lagi. Mumpung sudah di sini, periksa saja. Sungguh tidak perlu. Periksa saja. Ini Mumpung memang sudah di hanya sini. kambuh sesekali. Sudah daftar. Direktur, aku rasa Anda perlu memberi aku penjelasan. 20 miliar rupiah. Rahasiakan masalah ini. Simpan rapat-rapat. Direktur Anda juga tahu yang aku inginkan tidak pernah uang. 60 miliar rupiah. Direktur, hanya jika aku menikah dengan keluarga Lin dan menjadi nyonya muda kedua masalah ini, baru akan aku simpan rapat-rapat. Jin Meina, keserakan manusia memang tidak ada batasnya. Anda juga tidak ingin semua yang telah Anda susah payah bangun hancur berantakan kan? Lagi pula, menurut Anda, Lee Suan Bin, jika dia tahu tentang masalah ini, apakah dia akan membenci Anda? Itu tergantung pada nilai dirimu. Anda ingin aku melakukan apa? Usir Lin Zi. Buat dia tidak pernah bisa mendekati Lee Suan Bin. Tenang saja, aku memang sudah berniat begitu. Halo dokter. Maaf ya Nona Lin, ada masalah dengan sistem rumah sakit. Apakah Anda bersedia memberikan sampel lagi? Oh baik. Lindsay, Ada apa? dasar perempuan jahat, pakai cara apa kamu sampai bisa merayu tuan kedua? Jaga bicaramu ya antara aku dan Tuan Lee. Kami murni profesional. Tidak ada apa-apa. Kamu menggunakan desain ini untuk ikut proyek perusahaan. Dan masih berpura-pura tidak bersalah begitu. Dasar janda miskin dari keluarga biasa, kamu benar-benar anggap dirimu sebagai putri dari keluarga kaya. Kalau kamu punya sedikit harga diri, cepat angkat kakimu dari perusahaan ini. Lihat apa? Sketsa desain ini dia menjiplak desainer jenius Lin. Dia hanyalah seorang penjiplak orang seperti ini tidak pantas berada di perusahaan. Apa yang kamu katakan benar? Sketsa desain ini memang milik Lin. Tapi apakah mungkin dia adalah Lin? Dia adalah Lin. Sama sekali tidak mungkin. Kalau begitu hari ini, aku akan memberitahu kalian semua. Dia adalah desainer Lin proyek Tuan Wang sebelumnya. Dialah yang berhasil menyelesaikannya. Mengenai proyek Tuan Wang, aku sudah memberi kalian waktu 3 bulan, tapi kalian tidak bisa menghasilkan satupun solusi. Namun saat bergosip kalian semua sangat hebat mulai hari ini, dia adalah kepala desainer perhiasan di perusahaan kita. Jika ada di antara solusi kalian yang tidak memuaskannya, maka kemasi barang-barang kalian dan Enya. Termasuk kamu. Lee Suan Bin, kamu tidak boleh melakukan ini padaku. Aku sudah bersamamu selama 15 tahun. Justru karena kamu sudah bersamaku selama 15 tahun, makanya aku membiarkanmu tetap di perusahaan. Orang-orang di perusahaan itu mereka hanya iri, terutama sekretaris Jin itu, katanya dia ada di perusahaan ya. Bagaimana kamu tahu aku, Lin? Bukankah kamu, Lin? Iya. Lalu kenapa kamu peduli bagaimana aku tahu? Bagaimana bungkusannya menurutku ini adalah sebuah karya seni. Coba lihat bisakah kita mendesain elang putih, lalu menghiasi paruh elang ini dengan berlian. Tunggu. Jangan terburu-buru, seni itu seringkali berasal dari... Tuan Direktur datang?
Kenapa Anda tidak bilang kalau mau pulang? Aku bahkan berniat menyuruh orang menjemput. Kamu masih ingat, kalau kamu punya apa-apa, aku sudah menyuruhmu cepat-cepat menikahi sekretaris Jin dan cepat-cepat memberiku cucu. Apa yang sedang kamu lakukan di sini? Pak, begini. Menurutku soal pernikahan bisa ditunda dulu. Aku mau fokus ke karier dulu. Ini desainer baru di perusahaan kita, Lin. Dia tadi sedikit beradu mulut dengan karyawan perusahaan. Makanya aku bilang aku akan membantunya membungkus ini. Membungkusnya. Tidak perlu menjelaskan. Aku kenal dengan direktur. Bukankah aku sudah bilang jangan kembali? Kamu sudah membuat satu putraku meninggal. Sekarang kamu datang lagi, mencelakai putraku yang kedua. Maafkan aku, direktur. Aku punya alasan kuat mengapa harus kembali. Wah, aku tahu perasaanmu kematian kakak saat itu. Bukankah itu juga kecelakaan? Sekarang karena kakak ipar sudah kembali, dan dia bisa mewakili perusahaan kita. Merancang beberapa produk, kita bisa berkembang bersama. Bukankah itu bagus? Uang yang Anda berikan kepadaku sebelumnya, aku akan mengembalikannya kepadamu tanpa kurang 1 sen pun. Jangan bicara seperti itu. Mbah, cukup berprinsip juga ya. Kalau begitu tinggalkan perusahaan sekarang. Aduh, jangan bicara yang baik-baik. Pak, begini. Proyek Lautan Biru yang pernah kita bahas di perusahaan karyawan. Perusahaan tidak ada yang bisa mendapatkannya. Di bawah bimbingan Lin Proyek kita berhasil proyek 100 miliar rupiah. 100 miliar rupiah kamu pikir kamu bisa tinggal di perusahaan? Jangan sampai aku melihatmu lagi di perusahaan ini. Bukan Pak, 100 miliar rupiah, sungguh Anda sudah lama tidak pulang ke negara ini. Pak, sangat sulit mencari uang di negara ini. Tuan Direktur, maaf jika Nyonya dipaksa pergi ke luar negeri sekarang. Itu tidak baik untuknya dan anak-anak. Keluarga Zeng itu. Sudahlah. Aku mengerti. Pergilah. Tuan Lee, main biliar Anda sangat bagus. Aku tahu Anda suka main biliar. Makanya aku ajak bertemu di sini untuk urusan bisnis. Ini adalah desainer perhiasan perusahaan kami. Setelah main biliar lama pasti lelah ya. Silakan minum kopi dulu dan beristirahat. Biar aku perkenalkan diri, namaku Lindsay. Aku di sini mewakili perusahaan kami untuk membahas proyek ini. Terima kasih, selamat datang Nona Lin. Apakah Anda bisa main biliar? Oh, dia tidak terlalu bisa. Tidak terlalu bisa juga tidak masalah, aku akan mengajarinya. Tidak apa-apa, Anda urus urusan Anda dulu. Serahkan ini padaku. Aku akan segera kembali. Nona Lin, ini bukan pertama kalinya Anda bermain biliar. Ini pertama. Tunggu sebentar. Lin Group kami juga ingin bekerja sama dengan Anda. Tuan Zeng, Anda duduk dulu sebentar. Nona Lin, mari kita mulai. Baik. Mau tidak? Majukan badan Anda, pegang tongkatnya. Tangan harus lebih santai. Baik. Sudah mengerti? Coba pukul. Tuan Neo, menurut aku jarak ini Nona Lin membuat aku sedikit tidak nyaman. Anda sangat cantik. Tuan Lee, Anda berani memukulku. Bukankah Anda ingin bekerja sama denganku? Aku bisa saja tidak bekerja sama. Tidak usah bekerja sama juga boleh. Di belakang masih banyak perusahaan yang antre untuk bekerja sama dengan aku. Kalau begitu cari saja mereka. Baiklah, tidak apa-apa. Tuan Zeng, kali ini aku sudah memastikan akan bekerja sama dengan kalian. Semoga kerja sama kita menyenangkan. Kerja sama yang menyenangkan. Kalau begitu, mari kita main biliar dulu. Ini semua salahku hari ini. Bukan hanya tidak mendapatkan mitra bisnisnya, tapi juga membuat Zeng Xinren mendapat kesempatan. Kamu tidak salah, itu salahnya. Namun hasilnya aku tidak mendapatkan kerja sama ini. Tidak apa-apa, masih ada kerja sama di lain waktu. Tidak apa-apa kok. Sungguh tidak apa-apa. Kenapa kamu masih merasa sedih? Saat berjalan kamu tidak melihat lampu lalu lintas ya? Oh. Apa tidak enak? Enak. Kamu makan juga. Enak. Kurang manis.
Akan lebih baik jika ditambahkan selai stroberi. Coba kamu cicipi. Enak. Kurang manis. Jika ditambahkan selai stroberi pasti akan lebih enak. Apa kamu punya inspirasi desain di sini? Lumayan. Aku akan aturkan untukmu ruang kreasi yang independen. Kreasi independen. Kamu bisa sesantai itu di sini. Duduk saja di sini. Bantu aku menggambar desain ini dengan baik. Semua peralatan sudah disiapkan untukmu. Masa depan perusahaan sekarang ada di tanganmu. Aku duduk di sini, bukankah kurang pantas? Duduk. Ini tempat dudukku. Kalau aku bilang pantas ya pantas. Sungguh tidak pantas. Pantas. Lihat apa? Aku sedang mencari inspirasi tahu. Mencari inspirasi di wajahku. Memangnya tidak boleh? Kalau begitu lihatlah dengan saksama. Aku sudah dapat inspirasi. Sudah selarut ini masih menggambar. Aku pikir kamu sudah pulang. Aku baru selesai rapat. Iya, tinggal sedikit lagi. Setelah selesai, aku akan pulang. Inikah inspirasi yang kamu dapatkan dari wajahku? Apa ada masalah? Bagus sekali. Baiklah, gambar lagi besok saja. Ayo kita pulang. Aduh, tinggal sedikit lagi. Kamu? Ada apa? Ada yang sakit. Perutku sakit. Ke rumah sakit, ayo cepat. Tuan Neo. Halo. Proposalnya. Proposal sampah macam apa ini? Ini sudah proposal terbaik kami. Sudah berapa kali ku bilang padamu, jangan tunjukkan lagi proposal sampah seperti ini padaku? Tuan Neo. Siapa ini? Aku punya apa yang kamu inginkan. Tuan Lee, tunggu sebentar. Laporan tesnya sudah keluar. Diagnosis awal adalah kehamilan ektopik. Kehamilan ektopik? Ya. Tidak lalu. Apa yang harus dilakukan? Sekarang ada dua pilihan. Salah satunya adalah operasi pengangkatan tuba falopi. Pilihan lainnya adalah perawatan konservatif. Tapi untuk keputusan akhirnya, perlu diputuskan bersama oleh pasien dan keluarga. Oh, aku mengerti. Kalau begitu, mari kita diskusikan dulu. Ya baik. Bagian tubuh mana yang sakit? Perut bagian bawah agak tidak enak, buang air kecil juga sering, dan sedikit mual. Jadi benar. Apa yang benar? Akhir-akhir ini, kamu berkencan dengan seseorang. Atau kamu pernah bertemu sendirian dengan seorang pria? Kamu? Lawang. 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 Hah? Kamu bertemu Lawang di mana? Terakhir kali di kantor kita tidak bertemu dia bersama. Setiap hari begini heboh sekali. Lawang tidak mungkin. Lawang bukan orang seperti itu. Bukan, sebenarnya ada apa denganmu? Apakah laporannya sudah keluar? Belum. Belum. Sudah keluar. Sebenarnya sudah keluar atau belum keluar? Sudah. Ada masalah. Jangan-jangan aku menderita sesuatu. Bukan seperti yang kamu pikirkan masalah ini. Kalau dibilang kecil, ini juga besar. Kalau dibilang besar, ini juga tidak kecil. Hei, cepat katakan padaku. Baiklah, aku akan bicara begini saja. Aku hanya mau tanya padamu, apakah kamu? Mohon maaf Tuan, tadi aku salah mengambil laporan tes. Ini baru laporan tes Nona Z. Lin Zimeng. Nona Z hanya menderita radang usus buntu akut, bukan kehamilan ektopik. Astaga, jangan-jangan. Kehamilan ektopik? Bukan. Pantas saja tadi kamu tergagap-gagap. Aku benar-benar minta maaf, aku akan atur dulu operasi usus buntu untuk Nyonya Z. Pergilah. Jangan sampai salah lagi ya. Tidur lagi sebentar. Tidur lagi sebentar. Aku sudah selesai menggambar, sisanya aku serahkan padamu. Aku tidur dulu.
Bukankah aku sudah menyimpannya? Kapan kamu mengeluarkannya? Sudah bangun. Jalan-jalan lagi, satu putaran jalan lagi. Aku tidak mau jalan lagi. Jalan lagi satu putaran, kamu harus buang gas dulu. Ikuti saja anjuran dokter. Ayo, ayo, ayo. Beri aku minum seteguk air. Dokter sudah bilang, kamu harus buang gas dulu, baru boleh makan. Hanya seteguk kecil. Biarkan aku membasahi bibirku. Kenapa kamu tidak punya harga diri sama sekali? 2 hari ini kapan aku minum air? Aku tidak minum demi menemanimu kan? Omong kosong. Apa yang kamu minum tadi pagi? Kamu minum susu di depanku. Tunggu sebentar, aku harus jaga maksudku. Sudahlah, lihat apa aku bilang. Itu masalah kecil. Apa yang kamu lakukan? Tidak melakukan apa-apa. Produkmu sudah mulai dijual secara daring. Kamu tahu kan? Bagaimana hasilnya? Kamu tidak tahu. Hah? Lumayanlah. Lumayan. Naik dan bekerja. Kembali ke tempat kerjamu. Oh. Kembali. Berbalik. Berbalik. Sabukmu tidak lurus. Ini. Sudah. Pergi. Kamu aneh sekali hari ini. Baru belajar. Wah, Nonalin datang, Nonalin, selamat datang, sambutan hangat untukmu. Sudah. Semuanya kerja lagi sana. Penjualan gelang kunci sehati kali ini tinggi sekali ya. Semua berkat Lindsay. Penjualan kali ini jauh melampaui grup Lin. Semua berkat Nonalin desain gambarmu yang dulu. Kami melihat setiap gambarnya Anda benar-benar teladan bagi kami, Nonalin. Tidak. Ini semua berkat kerja keras kita semua. Kerja dulu. Kerja dulu. Tuan Zeng, apa ada yang ingin Anda sampaikan? Kasus penjiplakan ini masih dalam penyelidikan. Kami akan menggunakan jalur hukum untuk mempertahankan hak kami. Produk kami kunci sehati. Telah dirilis sehari lebih awal. Aku harap Tuan Lee dari grup Wangwo meminta maaf secara terbuka kepada kami. Lindsay, bagaimana kamu bisa menjiplak? Apa kamu tahu kalau masalah ini akan membawa konsekuensi macam apa bagi perusahaan? Aku tidak menjiplak. Jangan bicara omong kosong, padahal kami baru saja memujimu. Kalau aku jadi kamu, aku tidak akan betah lagi di perusahaan ini. Akan kukatakan sekali lagi, aku tidak menjiplak. Apapun yang terjadi, aku pasti akan membuktikan masalah ini. Kalian semua jangan bergosip lagi. Aku sudah lihat beritanya. Aku ingin mengumumkan pada kalian semua. Saat Lindsay menggambar desainnya, aku berada di sampingnya. Jadi aku bisa membuktikan, dia tidak menjiplak lagi pula. Mengenai bagaimana dokumen perusahaan bisa bocor, kalian semua punya andil di dalamnya. Aku akan memanggil kalian satu per satu ke kantorku. Tadi Lawang berkata padaku bahwa semua CCTV perusahaan sudah dirusak. Tapi, aku pasti akan memanggil mereka satu persatu untuk diinterogasi. Masalah ini harus diselidiki sampai tuntas. Tidak perlu urusanku, aku bisa urus sendiri. Bagaimana caramu mengurusnya? Aku sudah tahu kira-kira siapa pelakunya. Halo, mari kita bertemu. Temui aku di tempat biasa. Halo Zeng Xinren, aku punya apa yang kamu inginkan? Ada urusan apa kamu mencariku? Kak, sudah lama kita tidak duduk bersama dan mengobrol santai. Apa kamu masih ingat restoran ini waktu aku kecil? Aku paling suka kue di sini. Tapi waktu itu gigiku berlubang, mama selalu melarangku memakannya. Jadi setiap hari, Sabtu kamu diam-diam membawaku ke sini untuk makan. Katakan saja. Apa sebenarnya maumu? Kamu tidak ingat hari ini hari apa? Hari ini hari apa? Ulang tahunmu. Aku harap kita bisa rukun seperti dulu. Baik.
Aku dengar. Produk baru perusahaanmu. Sepertinya sangat populer. Siapa desainer itu? Aku ingin berkenalan dengannya. Dia orang luar kami, seorang rekan kerja yang bermarga Jin. Jin Meina? Kamu kenal. Kamu yang mengundangku ke sini. Ya lihatlah, kamu pasti tertarik dengan ini. Dengan ini, kelompok Lin pasti akan mendapat untung besar. Lebih dari sekadar kenal produk baru perusahaanmu itu, Jin Meina mencuri desainku. Neo. Tuan Zeng, kamu membuatku sangat kecewa. Neo, dengarkan penjelasanku. Diam. Tidak perlu penjelasan. Memang tidak perlu penjelasan. Karena aku punya semua salinan asli desainnya. Dan ini juga... Tuan Zeng, kelompok Lin mau jelaskan apa mengenai insiden plagiarisme ini. Anda menjiplak karya adik Anda. Apakah ini akan memengaruhi perkembangan di masa depan? Kelompok Lin akan menghadapi kompensasi besar, Tuan Zeng. Apakah ada yang ingin Anda katakan? Nona Lin, saat pertemuan kita terakhir, kita salah paham. Aku harap ini tidak memengaruhi kerja sama kita di masa depan. Kami di Tiongkok punya pepatah kuno, kuda yang baik tidak kembali memakan rumput lama. Tuan Zeng, kelompok Lin tolong jawab dengan jujur. Sekarang tidak sempat. Jawab pertanyaanku. Tuan Zeng, tolong jawab. Menyebalkan sekali. Tolong jawab dengan jujur. Bersulang. Biar aku yang minum untukmu. Lin Ziyi, dulu aku salah menilaimu. Ayo aku bersulang untukmu. Baiklah. Duduk. Kamu berdiri. Mau ngapain? Lindsay, ya. Kali ini semua berkat kamu, aku juga bersulang untukmu. Kamu minum 2 gelas. Kamu biasanya punya banyak urusan di kantor. Baik. Iya. Kenapa Lawang tidak datang? Masalah ini sebagian besar berkat dia. Apa hubungannya dengan dia? Masalah ini sepenuhnya adalah jasa kamu sendiri. Apa kamu tidak ada yang ingin disampaikan? Aku akan minum 3 gelas sebagai hukuman untuk diriku sendiri. Minum 3 gelas sebagai hukuman. Aku tetap merasa. Jangan terburu-buru. Tunggu sampai dia selesai minum 3 gelas. Ayo makan. Ayo. Aku bersulang untukmu. Selamat. Terima kasih atas kerja keras semuanya. Makanlah. Aku beritahu kamu. Dialah yang paling lama di perusahaan. Tapi tidak ada satupun pekerjaan yang bisa diselesaikannya. Minuman. Dia minum lebih banyak dari siapapun. Kamu minum 3 gelas lagi. Aku tidak sanggup. Chen, kamu minum Chen. Kenapa Chen pergi duluan, tidak sopan? Bos, aku di sini. Oh, kamu yang minum. Kalau begitu kamu. Pulanglah. Aduh. Pelan-pelan. Apa kamu pikir aku terlalu banyak minum? Tidak. Aku mau bilang sesuatu padamu. Aku baru saja menyebut nama aku, kira dia sudah pergi. Dia mengangkat tangan tapi tidak bisa minum. Lalu aku bilang padanya orang itu yang akan bayar. Dia pasti bingung kan? Kamu benar-benar hebat, desainmu luar biasa. Matamu indah sekali. Kamu manis sekali. Kamu cantik sekali. Mereka bisa bilang apa sih? Jangan pedulikan mereka. Jangan tarik aku. Kenapa? Sekarang apa yang harus kita lakukan membuat keluarga Li marah? Itu sama saja bunuh diri. Harga saham anjlok drastis. Bagaimana ini? Bagaimana kalau kita cepat jual saja semua saham kita?
Kamu bicara seenaknya. Sekarang kita sedang menjadi sorotan orang bodoh mana yang mau membelinya. Aku pusing sekali. Bagaimana kalau jual kepadaku saja? Sebutkan harganya. Jual. Pak, ada satu hal yang sangat menggangguku, yaitu ingatanku yang dulu aku sama sekali tidak punya. Tapi sekarang aku selalu curiga bahwa aku mungkin adalah Li Zhenghe. Tapi kalau aku Li Zhenghe, aku tidak punya tanda lahir. Bukan. Kamu baik-baik saja, mana mungkin kamu adalah Li Zhenghe. Sekarang jangan memikirkan hal yang tidak berguna itu, cepat pergi dan nikahi Jin Maina. Aku tidak ingat apa-apa. Aku tidak akan menikah dengannya. Pernikahan ini, mau kamu suka atau tidak, kamu harus tetap menikah. Suang Bin, menurutmu tempat pernikahan kita sebaiknya dipesan di mana? Di sini atau di sini? Bagus. Sebelum pergi, menurutku aku perlu memberitahumu. Aku sudah mengundurkan diri. Aku tahu. Tunggu sebentar, tidak ada laporan pengunduran diri. Kamu pikir Li Group ini rumahmu? Mau datang ya datang saja, mau pergi ya pergi saja. Apa perusahaan Li itu rumahmu? Sudah cukup. Lindsay, kamu tetap kalah. Posisi istri direktur utama hanya bisa menjadi milikku. Kalau bicara ya bicara saja. Kenapa harus sedekat itu? Selamat atas pernikahan kalian. Semoga cepat diberi momongan. Terima kasih. Chuan Bin, lihat dia. Kenapa dia harus sombong sekali? Berhenti sekarang juga. Masalah pembocoran dokumen itu, aku bisa tidak menindaklanjutinya untuk saat ini. Tapi itu tidak berarti hal itu tidak pernah terjadi. Hal-hal ini putuskan sendiri saja. Nona Lin, apa kamu benar-benar akan pergi begitu saja? Lalu aku harus bagaimana? Aku merasa kamu benar-benar aneh. Bukankah waktu itu kamu pernah bilang agar aku menjalani hidupku dengan baik? Tapi kakak kedua, apa dia tidak baik padamu? Baik, tapi aku benar-benar tidak tahan setiap hari melihat dia dan Zhenghe memiliki wajah yang persis sama. Yang sudah meninggal biarlah berlalu. Meskipun kamu tidak bisa melupakan Tuan Muda Sulung, tapi kamu juga harus bersama kakak kedua, menjalani hidup yang baik. Katakan padaku, bisakah seseorang mencintai dua orang sekaligus? Ini adalah 30% saham dari grup Lin. Kakak kedua memintaku untuk memberikannya padamu. Masalah plagiat kunci hati. Memang itu kesalahanku, aku akan berusaha untuk memulihkannya. Lindsay, untuk apa kamu datang lagi? Untuk menghadiri rapat pemegang saham, aku juga seorang pemegang saham. Meskipun kamu kembali sebagai pemegang saham, kamu tidak akan bisa memberiku ancaman apapun. Benarkah, Detektif Han? Tuan Zheng Xinren, kami sekarang mencurigai Anda terlibat dengan kasus pembunuhan 8 tahun lalu. Ini adalah surat perintah penangkapan, tolong ikut kami. Bagaimana mungkin aku dijebak, bagaimana mungkin? Sepertinya posisi CEO ini akan kuambil alih. Apa kalian punya keberatan? Baguslah kalau begitu. Ayo, kita lihat proyek baru perusahaan, sampaikan jika ada masalah. Ada apa, Tuan Gu? Nona Lin, Anda jelas tahu buktinya tidak cukup dan tidak bisa menuduh Zheng Xinren. Mengapa Anda masih harus membuat dia curiga? Aku memang sengaja ingin membuatnya curiga, karena aku selalu merasa ada beberapa hal yang agak aneh. Tuan Gu, bisakah aku meminta tolong pada Anda untuk satu hal? Katakan saja, selama aku bisa melakukannya, aku pasti akan membantu. Aku ingin Anda membantuku untuk menyelidiki siapa saja yang memiliki konflik kepentingan dengan ibuku. Baiklah. Tunggu sebentar. Halo? Apa Nian hilang? Papa. Ruang rias Nona Jin ada di sebelah sini. Nona Jin, Anda sungguh cantik hari ini. Tentu saja hari ini adalah hari paling penting dalam hidupku.
Masalah kecil seperti ini saja tidak bisa diatasi untuk apa kalian? Nona Jin, maafkan aku. Jika ada lain kali, kariermu akan tamat. Keluar sekarang. Aku sudah menepati janji untuk menikahkanmu dengan anakku. Aku harap kamu bisa menjaga rahasia ini selamanya. Pak, mulai sekarang kita adalah keluarga Anda, tidak usah khawatir. Hal ini aku pasti akan membiarkannya tersimpan rapat di dalam hati. Berhati-hatilah. Ada tikus besar ya. Keluar. Siapa yang mengajarimu menguping pembicaraan orang dewasa? Lepaskan aku. Anak nakal berani-beraninya. Nona Jin. Kamu datang tepat waktu. Bereskan ini. Kalau tidak, kamulah pelakunya. Cepat sedikit. Nian. Mau apa kamu datang ke sini? Apa kamu melihat seorang anak perempuan tingginya kira-kira segini, matanya besar, dan rambutnya dikepang dua? Tidak, aku tidak pernah melihatnya sama sekali. Aneh, padahal lokasi pelacak menunjukkan dia ada di sini. Terima kasih ya. Nian. Hei, hilangnya Nian. Apa ada hubungannya denganmu? Hei, jangan menyalahkan aku atas semua yang terjadi. Kalau sampai aku tahu bahwa hilangnya Nian ada sangkut pautnya denganmu, aku tidak akan membiarkanmu begitu saja. Kamu. Pukul 8 malam ini telah terjadi kasus penculikan anak di Hotel One Hau. Tersangka, pelaku adalah seorang wanita mengendarai mobil nomor plat belakang 666, mobil putih jenis sedan kecil. Rekaman CCTV menunjukkan tempat terakhir Nian terlihat adalah di ruang rias. Ruang rias? Ya. Selamat datang para kerabat dan teman-teman yang datang untuk menghadiri acara pertunangan putraku Li Xuanbin dan calon menantuku Jin Maina. Tersangka pelaku adalah seorang wanita mengendarai mobil sedan putih dengan nomor plat 666. Mohon agar masyarakat berhati-hati. Apa yang kamu lakukan? Di mana anak itu? Aku tidak tahu anak apa yang kamu maksud. Katakan padaku, di mana anak itu sekarang? Tidak tahu. Terima kasih kepada semua teman yang telah hadir di acara pertunanganku ini, acara hari ini. Akan kami adakan dengan sederhana saja. Aku harap kalian semua bisa datang tepat waktu nanti. Tunggu sebentar. Nian menghilang. Nian hilang. Hilang, kamu pergi cari Nian. Kenapa kamu malah datang ke sini? Kamu bilang kamu tidak pernah melihat Nian. Lalu kenapa jam tangan teleponnya ada di dalam ruang riasmu?
Aku tidak tahu ruang rias juga sudah kamu cari. Tidak ada kan? Benarkah? Lalu kenapa rekaman CCTV menunjukkan saat Nian-Nian masuk kamu dan perias sedang ada di dalam? Benar sekali. Jangan kira aku tidak tahu rahasia di antara kalian berdua. Nian-Nian merekam semuanya. Aku sudah menepati janji membuatmu menikahi anakku. Aku harap kamu bisa selamanya menyimpan rahasia ini. Swanbin, kamu harus percaya padaku. Ada apa dengan lenganmu? Ada apa dengan lengan ini? Apakah Nian-Nian yang menggigit? Bukan. Di mana kamu menyembunyikan Nian-Nian? Aku tidak melihatnya. Di mana kamu menyembunyikan Nian-Nian? Kamu menaruhnya. Kamu kenapa gila begini? Hari ini adalah pertunangan kita. Anak itu hilang. Seharusnya kamu mencari anak itu. Kenapa malah datang ke sini? Pak, jika hari ini Nian-Nian tidak ditemukan, pertunangan ini tidak akan kulanjutkan. Semuanya, kerahkan semua kekuatan keluarga Li, balikkan tempat ini. Aku harus menemukan cucuku Nian dan membawanya kembali padaku. Swanbin. Dasar wanita jahat. Bukan aku. Menyenangkan ya? Menyenangkan. Seharusnya aku memanfaatkanku untuk melakukan sesuatu. Zeng Xinren, kamu sudah gila. Bahkan seorang anak kecil pun tidak kamu lepaskan. Apa kamu baik-baik saja? Kenapa kamu berkeliaran? Apa kamu tahu betapa khawatirnya Mama? Sudahlah, kita sedang di rumah sakit. Siapa yang memberikannya? Paman yang memberikannya. Aku tidak butuh. Sebaiknya kalian bisa mengawasinya selama 24 jam penuh. Aku peringatkan kamu. Jika kamu berani menyentuhnya, aku akan melawanmu mati-matian. Kita pergi. Aku hampir saja menikah dengan orang lain. Kamu pasti lelah 2 hari ini. Kamu juga pasti lelah, kan? Kamu kembali padaku, aku tidak lelah sedikit pun. Belum bangun kan? Aku rasa kita berdua seperti ini sudah sangat baik. Aku sangat mencintaimu. Jadi mungkin siapa sebenarnya diriku? Sebenarnya tidak penting. Bagaimana menurutmu? Aku temani Nian tidur dulu ya. Apakah Li Zenghe dan Li Xuanbin benar-benar orang yang sama? Nian hilang lagi. Jangan dari pagi sudah kaget-kagetan begitu. Dia sedang bermain di bawah. Kalau begitu tolong periksa dia untukku. Aku masih sedikit khawatir. Aku akan membuat sarapan untuk kalian. Jangan terlalu tertekan. Aku tidak akan membiarkan anak kita hilang lagi. Nian, Mama memanggilmu naik untuk makan. Foto ini aneh sekali. Kenapa mereka berdua benar-benar mirip?
Karena kami adalah kembar. Ini aku. Ini kakakku, yaitu papamu. Bukan salah, yang ini adalah kamu. Kenapa? Karena dia memakai satu kaos kaki hijau dan satu kaos kaki merah. Aku pernah melihatmu memakainya juga. Saat kamu berjalan, apa kamu tidak melihat lampu lalu lintas? Apakah ayah selalu merasa bahwa yang ayah lakukan tidak pernah salah? Apa maksudmu? Sejak kecil aku buta warna parsial merah dan hijau. Jadi di foto ini, yang salah memakai kaos kaki itu sebenarnya aku kan. Ayah tidak hanya membohongiku, tapi ayah juga membohongi Lindsay. Ayah membuatnya salah paham. Mengira yang punya tanda lahir itu adalah Lee Zhenghe. Padahal sebenarnya yang punya tanda lahir itu adalah Lee Xuanbin yang sudah meninggal. Aku adalah Lee Zhenghe kan? Yang harus terjadi, cepat atau lambat akan terjadi. 8 tahun lalu. Tuan Lee putra sulung Anda Lee Zhenghe. Keadaannya sekarang tidak begitu baik dan tidak cocok untuk melakukan operasi donasi sumsum tulang ini. Kalau begitu, apakah Biner masih bisa menunggu sebentar lagi? Begini situasinya saat ini, sel kanker menyebar dengan sangat cepat, Lee Xuanbin. Tidak bisa menunggu lagi, kami punya dua pilihan sekarang. Yang pertama, memindahkan sumsum tulang kakak kepada adiknya, tetapi tingkat keberhasilannya tidak tinggi. Pilihan yang lainnya adalah memindahkan jantung adik kepada kakaknya, tingkat keberhasilannya bisa mencapai 80%. Tuan Lee, silakan buat keputusan. Siapa yang akan diselamatkan dan siapa yang akan dikorbankan? Aku memberikan jantungnya kepadamu. Aku memberikan kornea matanya kepada istrimu. Apakah kamu tidak seharusnya menggunakan identitasnya untuk terus hidup? Apakah kamu pernah memikirkan perasaanku? Apakah kamu pernah memikirkan perasaannya? Apakah kami berdua tidak berhak memiliki kehidupan sendiri? Jika memang begini, aku lebih memilih dia yang hidup. Aku salah. Aku hanya ingin kamu hidup dengan baik. Tidak peduli menggunakan identitas siapa. Maukah kamu memaafkanku? Terima kasih telah memberitahuku kebenarannya. Halo. Menurutku, sejujurnya kita selalu melupakan satu orang. Ayah tiriku Zheng Zhengwo, dia sudah sadar sejak lama, tapi kakakku terus menahannya di rumah sakit jiwa. Aku ingin mengunjunginya. Tuan kedua, Anda datang. Aku tahu aku salah. Kali ini tolong ampuni aku. Meskipun aku akan memaafkanmu, kamu menculik anaknya. Lindsay tidak akan memaafkanmu. Anda harus membantuku Aku sudah mengikuti keluarga Lee selama bertahun-tahun. Justru karena kita sudah saling mengenal bertahun-tahun. Pergilah dan serahkan diri. Serahkan diri? Tidak bisa. Aku tidak akan pernah menyerahkan diri. Apa yang harus kukatakan sudah selesai. Pikirkanlah baik-baik tentang nasibmu. Lee Xuanbin. Lee Zhenghe. Lindsay, apa yang tidak bisa kudapatkan? Kamu juga jangan harap bisa mendapatkannya. Suamiku? Aku akan selalu melindungimu sampai kamu tidak membutuhkan perlindunganku lagi. Aku sangat mencintaimu. Bagaimana denganmu? Aku juga mencintaimu. Bagaimana kondisi pasien sekarang? Kondisi pasien sangat kritis, perlu transfusi darah dalam jumlah besar. Dia bergolongan darah AB resus negatif. Tapi persediaan bank darah saat ini tidak mencukupi. Ambil darahku. Baik, ikut aku. Aku akan melakukan pencocokan darah untukmu dulu. Nona Lin.
Dokter, tolong Anda harus menyelamatkannya. Tidak masalah berapa banyak yang diambil. Setiap orang per hari hanya dibatasi hingga 400 ml. Terlalu banyak menyumbang bisa membahayakanmu. Selama aku bisa menyelamatkannya, tidak masalah jika darah aku habis. Aku mohon. Kami akan berusaha semaksimal mungkin. Ini. Apa yang terjadi? Kami sudah berusaha semaksimal mungkin, mohon tabah. Apa mohon tabah? Li Zhenghe? Kenapa bisa begini? Apa yang dia lakukan di sana temannya? Kita baru saja bertemu lagi. Hah? Maaf. Di mana sakitnya? Seluruh tubuhku sakit. Seluruh tubuhmu sakit. Kamu perhatian sekali padaku ya. Mana sekretaris Jin sekarang, dia sudah ditangkap. Kejadian ini memberiku peringatan. Kita harus mengambil inisiatif untuk menyerang. Untuk menghadapi Zheng Xinren. Aku punya rencana. Baiklah, sudah waktunya. Semuanya tentang Nona Lin. Seharusnya sudah sangat akrab. Tidak perlu banyak bicara lagi. Aku berharap kedua perusahaan kita bisa bekerja sama dengan lancar. Kenapa kamu datang? Sebagian besar aset ibumu sudah lama dialihkan atas nama ayahku. Semua toko ruko properti, semuanya milik ayahku. Tepatnya, itu milik ayahmu, bukan milikmu. Pasien gangguan jiwa tidak memiliki kapasitas hukum penuh tindakan pengalihan aset, dianggap tidak sah atau tertunda keberlakuannya. Pengacara Gu, kakakku yang baik itu mungkin tidak tahu artinya, kamu jelaskan padanya dong. Berdasarkan Hukum Perdata Republik Rakyat Tiongkok Pasal 35 menyatakan wali selain untuk melindungi kepentingan orang yang di bawah perwaliannya, tidak boleh mengurus aset orang tersebut. Sementara Anda dan Nona Lin adalah ahli waris Bapak Zheng. Artinya properti ini aku juga punya bagian begitu. Kalian jangan senang dulu. Pak, sekarang giliran Anda bicara. Zheng Xinren, apa yang kamu lakukan? Aku bukan orang gila, aku dikurung oleh kakakmu. Papa Anda hanya perlu memberitahu mereka kepada siapa Anda menyerahkan aset itu. Sudah cukup. Zheng Xinren, dia itu papamu. Polisi. Zheng Xinren. Anda sekarang dicurigai menahan Tuan Besar Zheng secara ilegal selama 8 tahun. Ikut aku untuk memberikan kesaksian dan bekerja sama dalam penyelidikan. Paman Zheng, apakah dia pembunuh mamaku saat itu? Apakah dia? Dia baru saja ingin membunuh Anda. Apakah Anda masih melindunginya? Benar dia. Semua urusan sudah selesai. Kenapa kamu masih terlihat murung? Aku merasa seperti tidak nyata. Aku mengerti kamu. Lagi pula masalah ini sudah berlalu begitu lama. Tapi sekarang jangan pikirkan apa-apa. Kita tunggu saja hasil penyelidikan. Ya. Halo. Zheng Xinren menolak untuk mengaku bersalah. Dia ingin bertemu denganmu sekali lagi selama kamu datang menemuinya. Dia akan mengakui perbuatannya. Baik, aku mengerti. Apa lagi yang ingin kamu katakan? Maafkan aku. Maaf. Kalau maaf, bisa menyelesaikan masalah. Apakah mamaku bisa hidup kembali? Mamaku begitu baik padamu. Bagaimana kamu tega melakukannya? Maaf, Inspektur Han. Sebaiknya kamu menghindar dulu sebentar. Aku yang membunuhnya. Aku mengaku bersalah. Akulah yang membunuhnya, aku mengaku bersalah. Kenapa kamu membunuh Nyonya Lin? Karena harta kan kalau begitu?
Dengan cara apa kamu membunuhnya? Pakai palu. Jelaskan secara rinci situasi saat itu. Saat itu aku dan Nyonya Lin terlibat pertengkaran. Karena terdesak, aku langsung menggunakan palu dan memukulnya hingga pingsan. Tepat saat itu ayahku kebetulan pulang kerja. Jadi aku menggunakan patung dan memukulnya hingga pingsan juga. Kalau begitu sekarang, apa ada hal lain yang ingin kau katakan? Kamu beritahu Lin Ziyi agar dia berhati-hati. Zheng Xinren memintaku menyampaikan padamu untuk berhati-hati? Apa maksudnya? Dia mengancamku. Tapi dia sudah mengaku bersalah dan tidak mungkin lolos dari hukuman mati. Kenapa dia masih mengancamku? Hal itu belum jelas sekarang ngomong-ngomong dia benar-benar psikopat. Apa dia mengatakan? Kenapa dia membunuh mamaku? Dia bilang itu karena harta? Karena harta? Ya. Seharusnya tidak begitu. Saat itu aku sedang sakit mata, mamaku sudah mengatakan akan memberikan hak waris padanya. Apakah dia tahu saat itu? Dia tahu. Dia sudah mengakui kejahatannya, dia tidak perlu berbohong tentang hal-hal yang tidak penting seperti ini. Situasi ini hanya memiliki dua kemungkinan. Pertama, dia memang ingin menutupi sesuatu. Kedua, dia bukan pembunuhnya. Pak? Anakku, apa kamu masih menyalahkanku? Semua sudah berlalu. Bukankah Anda selalu mengajarku untuk menjalani hidup saat ini? Aku rasa yang Anda katakan benar. Aku sekarang menjalani hidup saat ini. Kami berdua baik-baik saja. Terima kasih. Kamu tidak membiarkanku kehilangan putraku yang terakhir. Sebelumnya aku bertanya-tanya, mengapa dia sangat menyukaimu? Sekarang kulihat pilihan anak ini memang tidak salah. Pak, jangan katakan hal-hal itu lagi. Bukankah Anda bilang ada buktinya? Ah, iya benar. Setelah diselidiki saat itu, mobil yang kalian naiki, kabel remnya telah dirusak. Itulah yang menyebabkan kecelakaan kalian. Sudah lama sekali sejak kejadian itu. Baru sekarang aku mendapatkan dokumen ini dan juga foto ini. Foto ini hasil restorasinya terlalu buram. Zheng Xinren. Zheng Xinren. Lalu siapa yang sedang dia lihat? Katakan padaku, bukankah kita mengabaikan seseorang? Zheng Zhengguo. Aku mengerti maksud Anda. Di hari ibumu meninggal, apa kamu yakin di rumah hanya ada dia seorang? Malam itu, aku hanya mendengar suara kakakku sendiri. Tapi secara logika kakakku, seharusnya bersama mamaku dan paman Zheng mereka seharusnya berada di satu tempat. Lalu jika dia yang melakukannya, mengapa Zheng Zhengguo tidak menghentikannya? Jika mamaku meninggal, maka ahli waris pertama adalah dia. Sudah kembali. Ya, Paman Zheng. Paman Zheng, 8 tahun lalu, apa yang sebenarnya terjadi? Kalau mau menyalahkan, hanya bisa menyalahkan ibumu. Dia yang menemukan bukti bahwa aku pernah membunuh. Dia tega mengabaikan kasih sayang suami istri dan ingin membongkar kejahatanku. Aku akan membawamu menyerahkan diri. Aku tidak mau, aku tidak punya pilihan. Aku harus membunuhnya. Dan juga si brengsek Zheng Xinren itu. Hanya karena sedikit kebaikan dari Lin Yunlan dia berani melawanku. Kamu sudah gila. Jangan Xinren perempuan jahat ini ingin membongkar kejahatanku. Aku juga tidak punya pilihan lain. Xinren, asal kamu membunuh Lin Ziyi, harta keluarga Lin ini akan jadi milik kita berdua. Aku peringatkan kamu, jangan sentuh Lin Ziyi. Mama, aku sudah kembali. Hahaha. Dia hanyalah kambing hitamku saja. Terima kasih, sudah jujur padaku sebanyak ini. Pak Polisi Han, kamu mendengarnya kan? Kamu. Kamu baik-baik saja. Aku baik-baik saja. Zheng Zhengguo,
Aku benar-benar ingin menghabisimu sendiri. Tapi aku tidak mau menjadi orang yang sama sepertimu. Biarkan semuanya diselesaikan oleh hukum. Pak Polisi Han boleh masuk sekarang. Syukurlah ibu hamil, segera memuntahkan racun itu, sehingga tidak terlalu memengaruhi janin yang ada di dalam kandungan. Bukan ibu hamil. Janin. Ya, sudah hamil 1 bulan. 1 bulan. Aduh, kalau begitu apa ada hal lain yang harus kita perhatikan yaitu... Mulai sekarang ibu hamil harus banyak beristirahat. Itu baik untuk pertumbuhan janin. Bagaimana dengan pola makannya? Sudahlah, jangan banyak tanya. Memalukan sekali, ini bukan yang pertama kalinya. Ayo pergi, terima kasih dokter. Kalau begitu, apa ada persyaratan lain? Ayo pergi. Bukan aku hanya ingin bertanya, aku kan belum. Apa yang perlu ditanyakan? Sudah kubilang aku punya pengalaman. Ini pertama bagiku. Pertama apa? Maksudku ini pertama kalinya aku menjadi. Pertama kali apa? Untung saja kamu segera menghubungi kami. Kami sudah berhasil menangkap Zheng Zhengwo dan membawanya ke pengadilan. Tapi kakakmu Zheng Xinren dalam keseluruhan masalah ini, meskipun dia bukan dalang utamanya, dia juga terlibat dan tidak bisa lepas tangan. Terima kasih Inspektur Han. Selamat ya. Terima kasih. Jadi jaga dirimu baik-baik dan fokus menjaga kandunganmu. Malam ini kamu ingin makan apa? Hotpot. Bagaimana kalau dokter tidak mengizinkan makan hotpot? Dokter tidak melarangku makan hotpot. Makanya aku bilang, bagaimana kalau kita tanyakan pada dokter? Aku tidak peduli. Aku mau makan